Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused from decisions you have made on your mind, and your heart is full of shame. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insyaallah, insyaallah, insyaallah you'll find your way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Segala puji bagi Allah yang maha mencukupi kita. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa. Salam salawat kita mohon kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada hamba pilihan Allah, ibadihil mustafa, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda hum ahlus sidqi wal wafa. Juga kepada keluarga beliau, semua sahabat-sahabat beliau, semua yang mengikuti petunjuk beliau, mereka yang setia bersama dengan ajaran Nabi. Allah menyebut ahlus sidqi wal wafa, orang-orang yang jujur imannya, benar imannya, dan orang yang menyempurnakan kesetiaan kepada Allah. Masya Allah, segala sesuatu hanya atas kehendak Allah. Sampailah kita ke bulan mulia, bulan Ramadan. Allahu Akbar. Pujian karena Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati hari-hari penuh kebaikan selama Ramadan, insyaallah. Sungguh ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa, yang andaikan kita lewatkan begitu saja, sungguh penyesalan yang tidak ada bandingannya. Sahabat-sahabat Yayasan Ribatul Ukhuwah, sahabat-sahabat Usamah
yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan Ramadan adalah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sebuah seruan dari Allah, ya baghiyal khair aqbil, duhai pecinta kebaikan, duhai pencinta kebaikan, aqbil, sambutlah dengan bahagia Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarri, duhai pecinta keburukan, naudzubillah, aqsir, hentikan, hilangkan, kurangi, kalau perlu stop, tidak ada lagi. Ya, Ramadan sangat menginspirasi kita untuk terus melakukan kebaikan dan seterusnya, hingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah menjadikan orang-orang yang senantiasa menyambut kebaikan akhirnya mendapat taufik, pertolongan, hidayah dari Allah, husnul khatimah insyaallah. Para keluarga Usamah, keluarga Rabbani, keluarga Al-Quran yang senantiasa mengharap ampunan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu teladan yang luar biasa ditunjukkan sahabat mulia yang mendapat julukan Dzu Nurain. Sahabat mulia ini dijuluki Rasulullah, dijuluki para penulis sejarah, dikutip oleh mereka para penulis sejarah, Dzun Nurain, manusia yang mendapatkan nurain, dua cahaya. Allahu Akbar. Siapakah beliau? Ya, tentu para sahabat, keluarga Usamah sangat sering mendengar nama ini. Siapa lagi? Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Salah satu penggalan kisah dari sekian banyak keteladanan beliau adalah kisah wakaf sumur rumah. Kalau dalam monumen yang ada di sumur rumah itu tulisannya gitu, bi'ru rumah, sumur rumah. Ini adalah sebuah sumur yang sudah ada sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib, ke Al-Madinah. Sumur itu mengalirkan, memancarkan air yang sangat layak untuk minum penduduk kota Al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Al-Madinah, maka Nabi pun menyaksikan bahwa salah satu sumber kehidupan, sumber air minum bagi penduduk muslim Madinah adalah dari sumur rumah ini. Sayangnya sumur ini dimiliki oleh Yahudi, seorang Yahudi yang Masya Allah, kita tentu ingat salah satu sifat orang-orang Yahudi itu ingin dapat keuntungan materi. Nggak mau dia melepaskan sesuatu kecuali dia mendapatkan apa, keuntungan dunia apa yang dia dapatkan. Dan itu dilakukan olehnya kepada siapapun kaum muslimin yang memerlukan air dari sumur rumah itu. Berbayar setiap kali seorang muslim mengambil untuk keperluan minum keluarganya, terus menerus, hingga kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan para sahabat, man yashtari rumah atau raumah, siapa yang membeli raumah bishirbin, kemudian ia memberikan hadiah atau menghadiahkan sumur itu untuk kaum muslimin, bahkan untuk manusia yang lain, rawai al-jannah, maka ia akan mendapatkan kabar gembira syurga. Allahu Akbar. Mendengar kalimat suci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sahabat mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu tergerak.
Maka ia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan strateginya. Rasul pun bersabda, lakukan strategimu. Allahu Akbar. Saudagar, orang kaya, pengusaha, cerdas, pemilik dua cahaya. Karena beliau menikahi dua putri Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Masya Allah, dia mendatangi pemilik sumur Raumah itu, seorang Yahudi. Dia nego, dia cerita kesana kemari. Intinya Yahudi itu sepakat, tapi tidak mau menjual semua. Akhirnya sahabat Utsman menjalankan strateginya. Kata sahabat Utsman, oke, aku beli separuh. Separuh maksudnya gimana? Ya, sehari milikku, sehari milikmu. Deal? Deal, sepakat? Dengan harga yang fantastis, 20.000 dirham. Allahu Akbar. Keluarga Usamah yang dirahmati Allah, pernah lihat dirham? Ya, sekarang sedang marak lagi ya, dinar, dirham. Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Kalau dinar itu 1.400.000 kurang lebih ya. Kalau dirham sekitar 40 sampai 50.000 satu kepingnya. Yahudi menjual separuh sumurnya, bahasanya separuh. Sehari sumur milik Utsman itu seharga 20.000 dirham. Silakan dikalikan berapa itu jadinya? Allahu Akbar. Masya Allah, 1 M teman-teman, 1 M. La haula wala quwwata illa billah. Ini M benar ya, bukan ember. La haula wala quwwata illa billah. 1 miliar dibayar. Dan sahabat Utsman menjalankan perintah Nabi. Strategi ini dijalankan ketika jatahnya sahabat Utsman, maka dia katakan, "Duhai kaum muslimin." Di masjid Nabi beliau mengatakan, "Hari ini sumur milik kalian. Ambil, siapapun boleh ambil kecuali keluarga Utsman." Masya Allah, keluarga Utsman nggak boleh. Kenapa? Keluarga Utsman sudah memiliki sumur sendiri, orang kaya ya. Allahu Akbar. Berbondong-bondonglah kaum muslimin, membawa ember, membawa macam-macam gucinya, agar sehari kebutuhan tercukupi, esok hari tercukupi. Saatnya esok hari giliran sang Yahudi tadi, sepi, tidak ada yang beli. Yahudi gigit jari, akhirnya dia sepakat, dia jual. Kalau normal, ketika tawar-tawaran pertama 20.000 untuk setengah bagian, maka mestinya 40.000. Tapi Yahudi ini kalah nego, karena sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Dia jual hanya 8.000 dirham. Masya Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin siapapun yang melakukan demikian, selain janji Nabi rawai al-jannah, kabar gembira baginya tentang surga. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridu, siapapun di antara kalian yang meminjamkan, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Keluarga sahabat Usamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun di antara kalian, begitu firman Allah, in tuqridu, yang meminjamkan, tuqridullaha qardan hasana, pinjaman yang baik, qardul hasan, pinjaman yang baik. Allahu Akbar. Maka Allah akan yudha'ifhu, Allah melipat gandakan baginya pahala. Wa yaghfir lakum, Allah mengampuni kalian. Masya Allah. Di kalimat ini Allah tidak menyebut mengampuni dosa, tetapi Allah tidak menyebutkan dzunub. Allah hanya mengatakan, Allah berfirman, wa yaghfir lakum. Artinya
tanpa batas, semua dosa terampuni. Masya Allah. Syaratnya dia pinjamkan kepada Allah, dia wakafkan kepada Allah. Allahu Akbar. Maka sungguh wallahu syakurun halim. Allah maha berterima kasih. Syakur, halim. Allah maha lembut. Sahabat, keluarga Usamah, keluarga Ribatul Ukhuwah yang senantiasa mengharap ampunan, ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, bahasanya begitu lembut. Meminjamkan. Padahal semua milik Allah. Kita hanya mendapatkan titipan dari Allah, milik Dia semuanya. Tapi ketika Allah memberikan kesempatan mendapatkan pelipat gandaan pahala, ampunan tak terhingga, Allah memberikan iming-iming. Siapa yang mau meminjamkan, nanti dikembalikan. Dikembalikannya berlipat-lipat. Inilah wakaf sumur rumah, wakaf bi'ru rumah Utsman bin Affan. 1400 abad sudah lewat, namanya, pahalanya terus mengalir tanpa henti. Adakah pahala kebaikan kita akan bertahan 1400 tahun ke depan? Segera mulai sekarang. Jangan sampai teguran Allah ini kemudian menjadi penyesalan bagi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sebelum penyesalan datang, Allah berfirman, segera berinfak, segera pinjamkan, segera wakafkan. Saatnya kematian datang, yang ada adalah teriakan para penyesal. Mereka mengatakan, ya Allah, andaikan Engkau tunda sesaat kematian ini, aku akan bersedekah. Tapi sayang, tidak mungkin itu terjadi. Tidak ada penundaan kematian saat ajal mendatang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk segera berinfak, segera mewakafkan uang harta kita, segera memberikan pinjaman kepada Allah. Bersama dengan Ribatul Ukhuwah, bersama dengan Usamah, insya Allah kita meraih kemuliaan, pelipat gandaan pahala, ampunan dari Allah, sebagaimana sumur rumah Utsman bin Affan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.